Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Sekarang persiapkan diri kalian untuk pembelajaran ini. Subtema 2, pembelajaran 5, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Ayo rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Peragakan gerak tari berikut ini dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Peragakan gerakan tarian ini seperti semangat para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerak 1, berjalan tegap ke depan, langkahkan kaki kanan ke depan. Gerak kedua, mengayunkan gendewa ke depan lalu ditarik ke atas. 3, berlari-lari kecil pandangan ke arah gendewa. Gerak keempat, meluruskan tangan kanan ke atas lalu menekuk, pandangan menatap tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, belum lama menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan ini dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan memboncengi tentara Inggris. Tentara Inggris ini diberi nama Afnei di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip. Kedatangan Inggris ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nietzsche, ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia ada dua cara. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Perjuangan secara diplomasi dilakukan dengan perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi di berbagai daerah. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. 2. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. 3. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. 4. Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih.
Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Thohir. 5. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara diplomasi. Yang pertama, perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. 3. Perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi Perjanjian Rumroyen: pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Tentu kamu masih ingat, pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Sekarang kalian perhatikan gambar keterangan berikut ini. Gambar ini menerangkan tentang kalor dapat mengubah wujud benda. Contoh perubahan wujud karena penguapan. Bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu lama akan berkurang isinya. Baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas sinar matahari. Terima kasih. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.